Baik, selamat datang untuk pertemuan pertama atau ini saya akan menjelaskan atau kita belajar sama-sama tentang dasar manajemen proyek. Di dasar manajemen proyek ini adalah satu mata kuliah, bukan mata kuliah perdana. Saya akan coba membagikan sejauh mana saya bisa membagikan pemahaman akan mata kuliah dasar manajemen proyek. Dengan saya Kriswanto, Teknik Telekomunikasi Universitas Musamus Merauke. Ya, jadi pada materi pertama ini tentang manajemen proyek dalam buku Guide the PMBO Project Management Institute mendefinisikan proyek sebagai berikut, di mana proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk atau jasa servis yang unik, di mana kegiatan proyek dapat diartikan sebagai suatu kejadian sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu yang dimaksudkan untuk menghasilkan produk atau deliverable dalam satu ruang lingkup yang kriteria mutunya telah digariskan dengan jelas. Itu menurut Imam Soeharto tahun 1999. Artinya, proyek ini adalah suatu usaha yang sementara dikerjakan, yang tujuannya tentunya apa? Untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau sebuah value. Itu sebabnya namanya proyek. Makanya biasanya kita ada istilah cari proyek dulu atau kerja proyek dulu. Nah, seperti itu. Nah, sementara suatu proyek itu harus mempunyai beberapa macam kepastian awal dan beberapa kepastian akhir. Artinya untuk sebuah proyek itu dapat berlangsung berarti tentunya ada apa? Ada perencanaan. Nah, setelah ada perencanaan berarti harus ada juga apa? Outputnya atau hasil daripada perencanaan itu apa? Bagaimana setelah diawali, kemudian dikerjakan, setelah itu hasilnya apa? Nah, dalam memulai hal ini, dokumen ini biasanya digunakan sebagai dasar anggaran proyek. Saat suatu proyek biasanya ditentukan pada saat pekerjaan sudah selesai. Kita sering kenal dengan yang namanya RAP ya, RAP. Rancangan Anggaran Belanja daripada sebuah proyek. Katakanlah misalnya itu proyeknya itu pembangunan sebuah gedung. Nah, dalam pembangunan sebuah gedung tentunya akan dihitung alokasi budget dana yang dibutuhkan, baik mulai dari perencanaan itu adalah katakanlah survei. Untuk survei itu apa yang diperlukan, kemudian berapa lama untuk waktu yang digunakan untuk survei, tentunya yang diperhitungkan. Di sana ada budget untuk uh, ya, jadi sebuah kegiatan itu dilakukan dan tentunya akan kita ketahui dalam perencanaan sampai dengan hasil itu di atas kertas, artinya dalam bentuk proposal ataupun dalam bentuk dokumennya. Nah, dikatakan juga bahwa proyek itu unik, yang artinya pelayanan yang disediakan oleh proyek belum pernah ada sebelumnya. Nah, unik bukan berarti proyek itu punya sifat yang unik sepenuhnya, tetapi memiliki bagian tertentu yang unik. Pada bagian tersebut perlu perencanaan atau pengorganisasian untuk melaksanakan, yang artinya pada saat saya sebagai kontraktor atau saya sebagai penyedia untuk mengerjakan sebuah proyek, tentunya saya akan mempresentasikan atau akan menawarkan kepada pendana bahwa nih, proyek akan saya kerjakan dengan cara metode seperti ini, dengan qualified ataupun bahan-bahan seperti ini untuk menghasilkan seperti ini. Nah, tentunya itu akan menjadi parameter atau menjadi uh, data kompetitor daripada apa? Pemberi proyek atau pemberi pekerjaan gitu. Katakanlah di situ perusahaan melihat, oh, kalau kontraktor yang ini uh, ada nilai kurangnya di sini tapi lebihnya di sini. Demikian sebaliknya kalau di perusahaan yang ini atau kontraktor yang ini mungkin lebih efisien, biayanya tidak terlalu besar dan sebagainya.
Jadi suatu proyek dikatakan unik karena ini tadi yang saya katakan. Unik karena apa? Mempunyai beberapa hal yang diatur terpisah satu dengan lainnya. Artinya, jika tidak ada perbedaan maka bukan merupakan sebuah proyek tetapi suatu pekerjaan rutin karena tidak memerlukan alat dan teknik manajemen proyek. Jadi memang disebut proyek itu karena ada sesuatu yang dikerjakan atau yang dilakukan. Nah, proyek dan program. Nah, di samping proyek ada juga dikenal program yang artinya atau sifatnya sama dengan proyek. Nah, bedanya di mana? Perbedaannya terletak pada kurun waktu pelaksanaan, besarnya sumber daya yang diperlukan, di mana program memiliki skala lebih besar daripada proyek. Umumnya, program dapat diartikan atau dipecah menjadi lebih daripada satu proyek. Dengan kata lain, satu program merupakan kumpulan dari bermacam-macam proyek. Contoh, program perencanaan untuk membangun sebuah tata kota satu tempat, satu kota ya. Satu kota itu katakanlah akan dibangun sebuah eh, taman misalnya, ada dibuat sebuah taman, taman hijau. Nah, tentunya dalam membuat sebuah taman hijau di suatu kota atau suatu tempat itu diperlukan beberapa komponen-komponen pekerjaan. Pekerjaan ini yang disebut dengan project. Contoh, ada dibuat pertama jalannya atau lintasan-lintasannya. Berarti ada proyek pekerjaan lintasan atau jalan. Kemudian harus dibuat tempat-tempat irigasi saluran air. Itu merupakan proyek airnya, pengairan irigasinya. Kemudian tamannya itu sendiri. Nah, bagian-bagian itulah yang disebut dengan proyek dan programnya adalah program pembuatan taman hijau. Gitu. Itu sebabnya sini dikatakan dalam satu program bisa dibagi atau dipecah menjadi lebih daripada satu proyek gitu ya. Nah, ciri pokok proyek yang pertama adalah bertujuan untuk menghasilkan lingkup atau deliverable yang artinya dari sejak awal disampaikan atau dikatakanlah dipublikasikan di launching bahwa akan ada sebuah pembangunan atau program sedemikian. Nah, pada saat itu kita akan sudah tahu. Berarti kalau ada program seperti ini, maka akan ada proyek ini. Nah, gitu. Kalau ada bandara atau dikatakan direncanakan di Papua Selatan, di ibu kota Papua Selatan, di provinsi Papua Selatan, di Kurik misalnya. Di Kurik pesawat akan masuk ke sana. Nah, artinya berarti akan ada satu proyek. Proyeknya ada apa? Pembangunan lintasan pacu atau lintasan landasan terbang pesawat gitu ya. Nah, dalam proses menghasilkan deliverable atau lingkup ini tentunya ada di sana ditentukan jumlah biaya jatuh serta kriteria mutu dan sifatnya sementara yang artinya umumnya dibatasi oleh selesainya proyek. Titik awal dan akhir ditentukan dengan jelas. Dan ini tidak rutin, tidak berulang. Yang artinya proyek itu ketika contoh bisa tadi saya katakan membuat sebuah landasan pacu pesawat terbang. Setelah dibuat landasan itu tidak kemudian besok akan dibuat lagi tidak. Tidak seperti program katakanlah pertanian. Nah, proyeknya berarti bertani. Setelah dipanen ditanam lagi, setelah panen tidak seperti itu. Tetapi proyek di sini yang artinya adalah ketika itu sudah dibuat, dia bukan suatu pekerjaan yang rutin, tetapi pekerjaan yang satu kali selesai. Walaupun dalam praktek atau realitanya ada sesuatu yang sudah dikerjakan di dalam sebuah proyek, beberapa waktu kemudian mungkin ada terjadi apa kerusakan yang artinya harus diperbaiki gitu. Tapi artinya di sini dimaksudkan adalah bukan pekerjaan rutin, gitu. Bukan pekerjaan yang rutin. Nah, sasaran proyek dan tiga kendala atau disebut dengan triple constraint di dalam proses mencapai tujuan tersebut ada batasan yang harus dipenuhi. Nah, apa itu harus dipenuhi? Di sana ada biaya, kemudian ada jadwal waktu dan mutu kinerja. Artinya berapa budget atau biaya yang diperlukan, yang dianggarkan untuk diselesaikan sebuah proyek itu.
Nah, kemudian setelah tahu budgetnya, berapa lama waktu untuk menyelesaikan pekerjaan atau proyek tersebut. Nah, itu baru dari dua. Dan kemudian yang terakhir, mutu. Dengan budget seperti yang telah ditentukan, kemudian dengan waktu yang sudah diestimasikan, maka akan menghasilkan sebuah mutu atau kinerja yang seperti demikian rupa. Nah, itulah sebabnya dalam sebuah proyek, tiga aspek ini merupakan hal yang perlu diperhatikan, yaitu adalah biaya dalam penganggaran, kemudian jadwal atau estimasi dalam menyelesaikan sebuah proyek, dan tentunya adalah hasil kinerja daripada sebuah proyek tersebut. Nah, bentuk-bentuk atau macam-macam proyek itu sendiri terbagi menjadi beberapa eh, pembagian. Ada proyek engineering konstruksi, kemudian manufacturing, kemudian proyek penelitian, kemudian manajemen proyek kapital atau penggunaan eh, rekapitulasi dan proyek radio atau telekomunikasi proyek, konservasi biodiversity atau usaha pelestarian lingkungan. Dan tentunya ada banyak macam proyek yang lainnya. Tapi secara umum kita sering dapati atau yang sering kita tahu ada proyek-proyek inilah yang sering kita ketahui di dalam dunia atau dalam keseharian kita. Latar belakang timbulnya sebuah proyek disebabkan pertama ada pembangunan daerah. Contoh, kita di Papua Selatan khususnya pada saat ini adalah merupakan daerah pemekaran yang baru atau baru yang tentunya perlu dibuat satu sarana prasarana untuk memfasilitasi yang menjadi memang keperluan atau kebutuhan sistem pemerintahan di daerah otonom baru ini. Gitu. Jadi tentunya dalam pembangunan dalam sistem pemerintahan akan efektif kalau sarana prasarananya sudah dilengkapi. Tentunya perlu proyek. Kemudian yang kedua, permintaan pasar konsumen atau mitra. Ya, contoh uh, sehubungan dengan transportasi atau biasanya hasil usaha pertanian. Tentu itu tidak akan bisa menjadi satu ekonomi yang lancar, yang bagus, yang sehat kalau antara hulu dan hilirnya tidak bisa tidak ada mediasinya, dalam hal ini transportasi. Jadi pembangunan jalan atau jembatan antara satu tempat ke tempat yang lain, mungkin katakanlah jalan pedesaan ke perkotaan. Nah, kita tahu di hampir semua Indonesia masih ada daerah-daerah yang sebenarnya tidak terpencil, jaraknya tidak jauh, tapi oleh karena akses jalan daratnya tidak layak sehingga membuat putus atau menghambat rantai ekonomi yang sehat. Nah, kemudian yang ketiga penelitian dan pengembangan merupakan salah satu juga latar belakang sehingga suatu proyek itu dibuat. Jadi kenapa di suatu daerah ini katakanlah mungkin tingkat ekonominya rendah, sedangkan kalau dibandingkan dengan eh, daerah tetangganya atau yang tidak jauh dari situ seperti ada ketimpangan. Nah, tentunya pasti akan ada proyek ya, katakanlah sebutlah misalnya sebut saja dari BPS. Nah, dari BPS pasti ada proyeknya misalnya ada sensus ekonomi, sensus penduduk, itu merupakan juga merupakan bagian daripada proyek gitu. Kemudian yang keempat, perusahaan atau peningkatan kualitas dan kuantitas. Sudah jelas ya. Contoh saja ketika sebuah perusahaan katakanlah lagi-lagi di Papua Selatan ini yang rencananya akan dibuka atau sementara di kerjakan membuka lahan perkebunan tebu, kemudian rencana juga untuk perkebunan juga pertanian ada singkong atau ubi. Nah, tentunya ketika membuka lahan diperlukan di sini karena peningkatan kualitas dan kuantitas. Apa peningkatan kualitasnya? Ya tentunya saya dari mungkin misalnya mulai dari awal untuk membuka diperlukan untuk membuat jalan atau lintasannya. Kemudian setelah dibuat itu lintasan untuk
keluar masuk atau aksesnya alat transportasi, baru mulai mengerjakan mungkin lahan-lahannya, tentu dibuat apa? Entah itu bedeng atau gulu dan sebagainya, itu juga merupakan apa? Proyek gitu ya. Nah, berikut kemudian faktor-faktor untuk mengukur keberhasilan suatu proyek. Apa itu? Tepat waktu sesuai dengan anggaran. Tentu saja. Jadi kalau namanya sebuah proyek dilakukan, tadi di awal sudah dikatakan, proyek itu ada yang namanya di awal perencanaan, kemudian proses pengerjaan dan juga akhir ataupun hasil value-nya itu. Dan salah satunya adalah siapa? Tepat waktu. Tepat waktu dan sesuai dengan anggaran. Karena jika tidak demikian, pasti kedua belah pihak akan apa? Dirugikan. Yang memberi pekerjaan itu dirugikan karena tidak tepat waktu, pembiayaannya juga pasti akan apa? Membengkak. Demikian sebaliknya, bagi kita yang mengerjakan, kalau tidak tepat waktu, pasti kita punya apa? Ada penaltinya. Kita pasti tidak mendapatkan apa? Perhitungan hasil yang sesuai dengan apa yang seharusnya sudah menjadi apa? Kesepakatan. Kemudian tujuan proyek terpenuhi. Apakah terpenuhi atau tidak? Ya iya. Kalau tidak terpenuhi, otomatis berarti tidak akan berjalan dengan baik dan klien pasti merasa tidak puas. Bisa saja sebuah perusahaan yang mendapatkan tender itu akan apa? Di-cut, digantikan oleh perusahaan yang lain. Dan di sini ada tidak kerusakan atau ketidakpuasan daripada eh, tim atau hubungan mereka, dalam arti di sini kerjasama. Tentunya dalam sebuah proyek kadang satu perusahaan tidak mengerjakan sendiri. Ada vendor-vendor. Nah, vendor-vendor itulah ketika kita mau mengerjakan sebuah proyek, jangan salah untuk memilih rekanan atau vendor. Ketika kita salah memilih rekanan atau vendor, bisa jadi itu adalah apa? Bumerang atau menjadi satu bom waktu bagi kita sendiri. Yang mana seperti tadi yang di poin 1 dan poin 2. Ketika kita tidak bisa memuaskan klien kita dan pekerjaan tidak sesuai, tidak tepat dengan apa? Waktu yang sudah disepakati dengan klien, anggarannya tentu akan apa juga? Pasti akan berubah gitu. Nah, sehingga akhirnya siapa yang dirugikan di sini? Pasti kita. Yang pertama kita sebagai apa? Pekerja atau yang punya proyek itu. Nah, untuk itu menjadi catatan bagi kita semua dalam sebagai mahasiswa ataupun kita sebagai pelaku usaha yang mengerjakan proyek. Tentunya yang pertama adalah dalam manajemen proyek modern, ada tim proyek memberikan sebuah sumber daya yang diperlukan. Salah satu keuntungan dari manajemen proyek adalah kemampuan membentuk tim proyek yang multidisiplin dari orang dengan kemampuan yang diperlukan dalam waktu yang tepat. Itu yang tadi saya sudah sampaikan bahwa sangat penting bagi kita untuk memiliki rekanan ataupun vendor yang baik, yang layak. Jadi kalau boleh pada saat kita mau mencari rekanan, kita lihat latar belakangnya. Qualify tidak dengan pekerjaan yang akan kita atau proyek yang akan kita kerjakan. Yang kedua, proyek selalu memiliki sumber daya terbatas, tetapi kadang-kadang banyak proyek menggunakan jumlah sumber daya seolah-olah tidak apa terbatas. Beberapa proyek menggunakan sumber daya yang tidak terbatas walaupun sebelumnya sudah ditetapkan batasannya. Kadang ada istilah atau ada perusahaan yang menganggap begini, sumber daya manusia saya cukup, kemudian saya punya peralatan juga cukup, dan hitungan-hitungan yang seperti yang saya sudah sepakati dengan klien, nggak apa-apa, hitungannya masih boleh. Pada saat kita mempekerjakan atau kita melakukan sesuatu dengan tidak sesuai dengan perencanaan atau tidak sesuai dengan apa kapasitas, spesifikasi, itu sangat berbahaya. Sehingga apa? Ketika kita menggunakan sumber daya yang tidak terbatas walaupun sebelumnya sudah ditetapkan batasannya, pasti ada kerugian. Contoh, katakanlah misalnya kita cukup mempekerjakan orang dengan 100 pekerja. Tetapi karena kita mau cepat, akhirnya kita tambah katakanlah mungkin jadi 150. Nah, pada saat proyek dikerjakan,
ternyata hitungannya kita nggak perhatikan. Kerja selesai cepat tepat waktu bahkan sebelum waktunya, tetapi ada pembengkakan apa? Belanja pegawai yang seharusnya kita mungkin tadi cukup membayar 100 juta, tapi karena kita sudah ada tambahkan 50 pekerja lagi, jadinya 150 juta. Padahal kita punya fee tidak sebesar itu, ataupun kalaupun sebesar itu akan mengurangi apa? Fee-nya kita. Dan kita kadang mungkin jangan lupa bahwa setiap pekerjaan itu akan ada apa? Akan ada yang namanya itu sesuatu yang tidak terduga. Jadi sesuatu yang tidak terduga itu pasti. Dan sebuah ketidakpastian itu ada. Jadi itu sebabnya dalam perencanaan pekerjaan, walaupun dalam RAP kita tidak tulis biaya tak terduga, tapi kita harus perhitungkan. Makanya dalam sebuah pekerjaan RAP itu kita akan markup. Gunanya kita markup nilai RAP atau anggaran itu adalah salah satunya untuk mengcover bila mana sesuatu yang kita kerjakan tidak seperti apa yang kita rencanakan. Nah, yang ketiga, pada proyek akhir jika tujuan sudah tercapai, hal ini bergantung dari orang atau organisasi yang menentukan hasil proyek atau stakeholdernya. Proyek dapat memiliki lebih dari satu stakeholder yang mempunyai kepentingan dan harapan berbeda-beda. Jadi dalam sebuah proyek tentunya apalagi proyek pemerintah, kita tidak bisa langsung ini program atau ya proyeknya dari dinas pendidikan, kemudian hanya dinas pendidikan saja yang apa? Yang menjadi satu acuan untuk pekerjaan kita benar atau tidak. Tentunya di situ pasti ada stakeholder yang lain. Katakanlah mungkin dari kalau dia pekerjaan fisik, berarti di sana pasti ada PU-nya, ada bagian dinas-dinas yang lain yang memang kompeten dengan pekerjaan proyek yang kita kerjakan. Gitu ya. Nah, bicara stakeholder, apa stakeholder itu? Jadi stakeholder itu adalah dalam satu proyek adalah orang-orang yang dipengaruhi oleh proyek. Pada umumnya, salah satu stakeholder yang menanamkan uang dalam proyek mempunyai kepentingan paling besar untuk keberhasilan proyek. Nah, orang-orang yang termasuk dalam stakeholder adalah sponsor, anggota tim, dan klien. Nah, itu sebabnya dalam sebuah proyek ketika itu dikerjakan atau pekerjaan proyek itu dilakukan, di situ bukan tadi seperti yang saya katakan, bukan hanya klien, di situ ada tim, di situ ada sponsor. Nah, sponsor dan tim ini dalam arti adalah mereka yang memiliki kompetensi dan memiliki kepentingan dalam sebuah proyek itu sehingga berhasil. Nah, menjadi satu catatan juga biasanya ini juga merupakan hal yang negatif. Contoh misalnya, karena kita belum dapat project, belum dapat tender sehingga akhirnya apa? Kita menggunakan cara dan usaha untuk mendapatkan sebuah dengan cara ini tadi kita menghubungi atau kita coba lobby-lobby baik itu di stakeholder sponsor kah, anggota tim, bahkan klien yang memberikan kita apa? Pekerjaan. Nah, itu yang sebenarnya harus dihindari, tapi tidak dipungkiri dalam sebuah proyek itu terjadi. Walaupun mungkin tidak banyak atau banyak ya saya pribadi tidak tahu, tapi yang jelas ketika kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan proyek dan rencana ya, maksudnya sesuai dengan rencana, kemudian seperti yang kita ajukan dalam proposal, pastikan itu sesuai dengan itu ya, pasti sebuah proyek itu akan memiliki apa? Kualitas yang baik gitu. Nah, dalam manajemen proyek ada yang namanya proyek secara tradisional yang dilihat sebagai perencanaan yaitu penjatuhan pengendalian proyek untuk memenuhi tujuan proyek walaupun definisinya itu benar, namun tidak mencakup komponen hubungan antara manusia dan evaluasi. Nah, hal ini tentu saja proyek-proyek yang mungkin sifatnya temporari atau temporari cuman spontan, entah mungkin proyek di perkampungan atau satu ruang lingkup mungkin di sekitar kita saja. Nah, sedangkan kalau proyek manajemen institut memberikan definisi mengenai manajemen proyek, yaitu bagaimana aplikasi pengetahuan kalian, alat dan teknik dan aktivitas proyek akan memenuhi harapan stakeholder. Inilah yang biasanya yang kita sering dengar para kontraktor
mereka mencari sebuah tender pekerjaan gitu. Jadi memang sangat teliti dan detail bagaimana sebuah proyek harus dikerjakan, mereka harus memberi, nah itu perlu memang eh, sangat detail. Jadi ketika kita mau mengajukan sebuah eh, kualifikasi kita untuk mendapatkan sebuah proyek atau tender tersebut, tentunya pasti kita akan mempresentasikan sebaik mungkin supaya apa kita mendapatkan tender. Itulah pentingnya manajemen proyek dalam sebuah proyek. Nah, area ilmu manajemen proyek yang harus dikuasai daripada seorang manajer adalah manajemen eh, lingkup, manajemen waktu, biaya, kualitas, sumber daya manusia, komunikasi risiko, pengadaan integrasi dan manajemen integrasi. Gitu. Nah, pengakuan manajemen proyek sebagai profesi, di mana pengakuan proyek sebagai profesi dapat ditelusuri dalam sebuah Project Management Institute. Nah, pada awalnya Project Management Institute ditentukan pada tahun 1969, merupakan kelompok kecil dari manajemen proyek terutama di bidang konstruksi dan mesin. Nah, namun dengan cepat anggotanya bertambah pada tahun 2000 mencapai 70.000 di seluruh dunia. Nah, untuk pedoman manajemen proyek ini menghasilkan sebuah buku berjudul Guide to the Project Management Body of Knowledge atau PMBOK sebagai panduan standar dokumen serta pengetahuan yang harus dimiliki oleh manajer proyek dan memperoleh pengakuan dari American Standard Institute atau ANSI. Nah, pengetahuan manajemen proyek yang berisi bermacam-macam alat dan teknik digunakan dalam pengelolaan proyek. Alat tersebut diantaranya Gantt chart yang sebenarnya telah digunakan hampir selama 100 tahun, merupakan alat pemeriksaan dan penjadwalan populer. Nah, Project Management Institute juga mempromosikan status profesional manajer proyek melalui sertifikasi, dan keberhasilan sertifikasi bidang lain sudah berkembang. Sertifikasi manajemen profesional PMP juga sudah mendapatkan pengakuan di dunia pada tahun pertama dilakukan. Jadi ini adalah beberapa hal yang perlu kita ketahui sehubungan dengan manajemen proyek gitu ya. Nah, inilah sebagai pengantar tentang manajemen proyek gitu. Jadi dalam dasar manajemen proyek ini kenapa kita harus belajar? Tentunya sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin berpikir bahwa proyek itu berarti kita harus jadi kontraktor, harus tidak. Proyek ini adalah suatu hal yang bisa kita kerjakan dalam kapasitas sekecil mungkin gitu. Contoh, dan mungkin kalau rumahan kita ada namanya industri rumah tangga, itu juga merupakan sebuah proyek gitu. Jadi mungkin ini saya boleh sampaikan dasar manajemen proyek, yaitu adalah bagaimana kita diberikan ilmu, pemahaman atau pengetahuan untuk kita boleh merencanakan, kita boleh melakukan sebuah pekerjaan yang kita tahu pada akhirnya sesuai dengan tujuan harapan kita, dan itu berbanding antara pembiayaan, waktu, dan hasilnya. Jadi dari awal sampai dengan akhir, ketika kita melakukannya sesuai dengan perencanaan, maka kita akan memiliki satu hasil yang sesuai dengan harapan kita. Walaupun tidak 100%, paling kurang kita akan mendekati kepada kesempurnaan itu. Terima kasih. Saya dengan Kriswanto. Sampai jumpa pada mata kuliah yang lainnya. Sehat selalu.